majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal mustami'in wal mustami'at, wal musyahidina wal musyahidat. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru, ataupun yang mendengarkan melalui radio 91,1 FM atau yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, subuh ini Allah izinkan kita kembali berbagi senyum, berbagi doa, dan berbagi nasihat dan ilmu. Mudah-mudahan Allah masukkan kita golongan orang-orang yang beruntung dan tidak merugi. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang beriman, beramal saleh, dan saling memberikan nasihat untuk tetap di atas kebenaran, dan saling pula menasihati untuk tetap di atas kesabaran. Semoga nikmat yang Allah beri ini dapat benar-benar kita syukuri, sehingga nikmat itu semakin hari semakin kita nikmati. Mudah-mudahan sampai kita menemui ajal dan mati dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam yang berjasa sangat banyak kepada kita, tidak terkira dan tidak terhingga. Apapun kebaikan, baik berupa perbuatan maupun ucapan, ada kebaikan Nabi alaihissalatu wassalam padanya. Hanya Allah SWT yang berhak membalasnya, dan mudah-mudahan kita termasuk yang sering mendoakan dengan doa terbaik yang Allah ajarkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salawat dan salam kepadanya dengan sebanyak-banyaknya dan sesempurna-sempurnanya. Kaum muslimin dan muslimat, doa kita untuk orang-orang tua kita, ayah dan ibu, paman-paman dan bibi, saudara mara, karib kerabat, handai tolan dan sahabat,
dan guru-guru kita, para kiai, para buya, umi dan nyai, para ustadz ustadzah, serta siapapun yang berjasa baik kepada kita. Semoga yang masih hidup Allah berikan taufik untuk senantiasa menapaki jalan hidayah dan istiqamah di atas sunnah. Dan semoga yang sudah mendahului kita Allah berikan rahmatnya yang sangat luas, Allah tempatkan di surganya yang sangat lapang, dan semoga kita menyusul mereka hendaknya di suatu hari nanti. Khususnya imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah, yang pada pagi ini kita sama-sama mengemis ilmu kepadanya. Masih dalam bab al-fara'id allati nazalat nassan wa ja'at as-sunnah ma'aha. Afwan, al-fara'idul mansusa allati sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'aha, yaitu al-fara'id, kewajiban-kewajiban yang dijelaskan, yang disebutkan secara nas dan juga diperkuat oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang Allah jelaskan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wala'allahum إنما حكوا الحديث فيه لأن أكثر ما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا. Barangkali kata Imam Syafi'i, di mana sebelumnya ulama atau sahabat menukil dan meriwayatkan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu sekali-sekali, maksudnya membasuh anggota wudunya satu kali. Dan pernah pula Nabi berwudu membasuh dua kali. Seperti yang dijelaskan pada hadis yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i sebelum ini, yaitu hadis Abdullah bin Abbas annahu tawadda'a marrah, bahwa Nabi berwudu sekali basuh. Dan hadis Jaddi Amr bin Yahya, yaitu berkata kepada Abdullah bin Zaid Al-Mazini, di mana diminta menunjukkan wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia menjelaskan membasuhnya dua kali. Nah, barangkali kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, mereka meriwayatkan hadis ini, hadis tentang wudu Nabi sekali-sekali, dua kali, dan tiga kali. Apa sebab disebutkan? Lianna aktsara ma tawadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathan. Karena yang masyhur, riwayat yang banyak bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu tiga kali. Fa aradu anna al-wudu'a thalathan ikhtiyar. Maka mereka bermaksud menjelaskan bahwa wudu tiga kali itu ikhtiar, pilihan. Artinya tidak, laisa laziman wala wajiban, tidak wajib. Berarti satu kali cukup. La annahu wajib, tidak wajib. La yujizu aqallu minhu, di mana kalau kurang dari tiga tidak sah. Kalau kurang dari tiga tidak sah berarti kan wajib? Tidak. Berarti maksudnya adalah untuk menjelaskan wudu tiga kali pilihan, sedang wudu sekali wajib, dua kali pilihan, sekali wajib. Maka membasuh pertama kali harus sempurna. Ini kadang-kadang sebagian wudu di basuhan pertama tidak sempurna. Ini bisa tidak sah wudunya. Karena apa? Karena itu yang wajib. Yang kedua, yang ketiga adalah sunat, dan masing-masing berdiri sendiri itu. Nah, jadi harus sempurna basuhan pertamanya. Jangan dilengkapi di basuhan kedua. Misalnya basuh pertama terbuka sedikit-sedikit, lalu basuhan kedua baru lengkapkan. Enggak, dari basuhan pertama harus sempurna. Karena yang kedua dan ketiga tambahan. Yang kedua dan ketiga tambahan atau sunat.
Walamma dzukira minhu fi anna man tawadda'a wudu'ahu hadha wa kana thalathan. Tatkala disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya siapa yang berwudu, wudunya ini seperti wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia wudu waktu itu tiga kali. Thumma shalla rak'ataini. Kemudian beliau salat dua rakaat. La yuhadditsu fihima nafsahu. Ghufiralah. Di mana dalam salat dua rakaat itu tidak tidak berkata-kata dalam hatinya. Maksudnya masalah di luar salat. Kalau berkata-kata dalam hatinya dalam salat, boleh enggak? Berkata-kata hatinya dalam perkara salat, enggak boleh juga ini. Iya, seperti tadi ayat tentang kematian tadi itu bayang mati tadi, sehingga harusnya Allahu Akbar baca sami Allahu liman hamidah, tidak terasa itu. Karena terbayang ayat sebelumnya tadi. Ya Pak Edi, adanya mati dalam salat ini, apa yang nak dibawa? Dapat ampunan apa tidak tuh? Jadi jarat ada lisan, tidak sadar sama sekali kecuali setelah diingatkan Nabi bilang subhanallah tadi. Nah, Allahu Akbar. Nah, jadi ini yusadrak, sesuatu yang bisa diperbaiki, tidak merubah rukun. Oleh sebab itu kenapa tidak sujud sahwi tadi? Karena ini tidak wajib. Jelas Pak? Karena bisa didapatkan kembali. Masyaallah kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti orang salah baca ayat, diingatkan, diperbaiki. Ini salah mengucapkan Allahu Akbar menjadi sami Allah walhamidah. Nah, diganti dengan Allah wa akbar. Nah, bercakap-cakap seperti ini boleh tidak dalam salat? Boleh, alhamdulillah. Berarti tidak usah masalah ya. Takut Pak Edi tadi membayangkan Ustaz jangan ingat pulang kampung tadi. Allah musta'an. Ini kadang-kadang untuk menghapus hal seperti itu kadang harus dijelaskan juga kadang. Saya ingat ayat sebelumnya tadi Pak Edi. Allah musta'an. Wa aradu talab al-fadli fi ziyadati fil wudu'. Maka mereka bermaksud menjelaskan itu untuk mencari kelebihan dengan menambah dari satu kali dalam wudu. Wa kanat ziyadatu fi nafilah, dan tambahan itu hukumnya sunnah. Dah sampai sini kemarin ya. Baik. Wa ghasala, berarti kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sebenarnya ayat tanpa hadis ini sudah sah wudu kita dengan baca ayat, wudunya sudah sah karena rukun sudah ada di situ semua. Baik. Tetapi datang hadis memperkuat keterangan tersebut, ditambah lagi dengan keterangan bahwasanya yang dimaksud yang wajib itu sekali, dan itu terkandung dari makna ayat. Karena makna ayat itu faghsilu wujuhakum, ya itu kemungkinan membasuh sekali sah, membasuh lebih apalagi, ya kan? Berarti diperkuat oleh hadis bahwa makna yang salah satu dari makna, dan itu yang mutabadir, bahwa membasuh sekali itu sudah sah. Sudah sah. Tidak wajib. Nah, sama kalau kita basuh tangan misalnya, dari basuhnya tapi siram aja. Sudah sah belum membasuh? Sudah. Tapi karena ada illat lain, kotorannya belum hilang. Nah, tapi ini enggak. Kalau sempat misalnya tuan basuh tangan, ternyata di tangan ada najis, walaupun 10 kali belum sah, karena harus dibersihkan itu dulu, bersihkan najisnya dulu, baru dibersihkan hadasnya. Wa qala rahimahullah, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, wa ghasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil wudu'il mirfaqaini wal ka'baini. Rasulullah SAW membacalah lain lagi ya, wa ghassala bukan membaca, membasuh Rasulullah SAW membasuh dalam wudu al-mirfaqaini wal ka'bain. Di dalam wudu Nabi SAW membasuh sikunya, kedua siku, dan kedua mata kaki. Baik, wa kanatil ayah, dan ayat ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq
wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ayat itu kata Imam Syafi'i muhtamilatan ayyakuna maghsulaini wa ayyakuna maghsulan ilaihima atau yakuna maghsulan ilaihima. Kemungkinan ayat itu mengandung dua makna. Makna pertama, bahwa siku dan mata kaki dibasuh. Karena bahasanya ilal ka'baini, yaitu basuh sampai ke siku. Nah, jadi basuhannya sampai ke siku. Kalau sudah sampai ke siku, walaupun siku tak dibasuh, sudah sah kan? Sudah kan? Menurut makna bahasanya. Wa ayyakuna maghsulan ilaihima, atau ayyakuna maghsulaini. Yang pertama kemungkinannya siku ikut dibasuh. Yang kedua ayyakuna maghsulan ilaihima, yang dibasuh tangan tapi sampai batas siku. Siku tak ikut dibasuh. Misalnya kalau kita ibaratkan ada perintah ke tukang misalnya, tolong basuh cat dinding ini dari tiang itu ke tiang itu. Ini kan multi makna. Tiang dicat atau tidak? Enggak ya? Atau hanya sampai batas tiang? Kalau dia cat sampai batas tiang tidak dicat, sah. Karena makna perkataan itu kan sampai batas, Pak. Ini sampai batas tiang sudah saya cat. Oh enggak, maksud saya basuh sekali cuci cat sekali tiangnya. Nah, di mana dapat keterangan itu? Dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wala yakunani maghsulaini. Ya, kemungkinan kedua tadi sampai batasnya dan dia tidak dibasuh. Wala allahum hakawul haditha ibanatan li hadza aidan. Mudah-mudahan mereka juga menyebutkan hadis tentang wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke siku dan membasuh siku, menunjukkan juga untuk menjelaskan ini dibasuh atau tidak. Artinya kalau seandainya dengan Al-Quran saja masih ada kemungkinan dibasuh atau tidak dibasuh. Dan bila seseorang berdasarkan pemahaman bahasa, bila seseorang ini kalau tidak ada hadisnya misalnya dari ayat tadi faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, sempat dibasuhnya sampai batas siku tidak dibasuh, itu sudah sah menurut zahir bahasa. Karena di dalam bahasa Arab al-ghayah laha hukmul mughayya atau laysa laha hukmul mughayya, kedua-duanya diterima dalam bahasa. Artinya dia sama hukumnya dengan yang batas atau sama tidak sama. Artinya ini batas ini, jarak ini sini, ini batasnya. Hukum yang dibatasi ini atau hukumnya tersendiri. Dua-duanya dalam bahasa sah. Dari sisi bahasa dua-duanya sah, kan sudah kita bilang tadi. Misalnya coba baca kitab ini dari halaman sekian sampai halaman sekian. Misalnya 110 sampai 115. Dibacanya halaman 115 sah, dan itu mutabadir. Itu yang paling dipahami pertama kali, bahwa halaman 115 tetap dibaca. Tapi kalau andainya tidak dibaca, kan batasnya 115, dibacanya selesai sampai 114 secara bahasa boleh. Tapi kalau dia bilang baca halaman 110 dan sampai 115 akhir 115, jelas. Ini keterangan tambahan. Masyaallah kiram. Apa kata Imam Asy-Syafi'i rahimahu, wa asbahul amrayni bi dhahiril ayati ay yakuna maqsulaini. Yang paling pertama, yang paling dekat kepada atau yang paling pertama dipahami dari kedua kemungkinan tadi, dibasuh atau tidak dibasuh, adalah bahwa keduanya dibasuh. Keduanya dibasuh. Misalnya dari tiang ke tiang, ya tiang ya ikutlah. Soalnya tiang-tiang yang di tengah-tengah juga dibasuh. Jadi pada zahirnya, pada asalnya, ya dicat dari sini ke sini.
Misalnya awak makan. Kalau dulu kan masa kocik-kocik dulu atau di pondok masak kan bergaris itu. Iya, Jo. Ini pondok Darun dulu. Nah, masak satu periuk. Ini bagi yang suka-suka makan semua nih. Yang tidak suka makan itu lain hal. Yang suka makan ya masak 2 tekong. Masukkan 2 berdua, itu digaris dalam periuk tuh Pak Edi. Ya, digaris pakai roll. Diukur diameternya berapa. Nah, jadi yang sebelah ini bagian saya misalnya, sebelah bagian Pak Edi. Nah, apakah yang sampai batas itu dimakan apa tidak? Boleh dimakan enggak? Atau enggak? Ditinggalkan perbatasan itu? Diambil sama kawan nanti. Jadi makna yang paling pertama, asbahul amra ini yang paling dipahami bahwa batas itu juga dimakan. Dah. Jelas? Ini secara bahasa. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan wa asbahul amraini bi zahiril ayat, yang paling dekat, yang paling serupa dengan zahir ayat. Artinya makna yang pertama dipahami. Dari 2 makna itu bahwa batas itu hukumnya sama dengan yang dibatasi. Jadi batas tangan itu siku itu sama hukumnya dengan tangan yang harus dibasuh. Ayyakuna maghsulaini. Jelas? Alhamdulillah. Sama juga dengan batas tanah misalnya. Tanah ini batasnya dari induk situ. Nah, batas itu masuk enggak dalam tanah kita? Masuk apa enggak? Masuk. Sesenti pun dia masuk. Dihitung itu. Ini kelebihan sesenti. Kan hitung kan? Coba sesenti, coba 700 lapis ke bawah, berapa banyak kilonya itu? Jadi masuk. Jadi memang tanah itu kalau bisa dia digaris dengan jarum, digaris dengan jarum orang tuh. Iya kan? Batas masuk enggak ke dalam bagian kita? Masuk. Nah, seperti itulah makna yang pertama dalam bahasa. Bahwa batas al-ghaya laha hukmul mughayya. Bahwa batas itu hukumnya sama dengan hukum tanah kita tadi. Bahwa batas wudu tangan ini pergelangan hukumnya sama dengan tangan itu untuk sama-sama dibasuh. Jelas? Alhamdulillah. Tambah lagi, misalnya data Anda akan, coba data apa? Data gigabitnya apa namanya tuh? Macam tidak pernah pakai apa aja Pak, pakai pulsa. Akan apa katanya? Dinonaktifkan ya, dinonaktifkan sampai 23/59. Sampai 59 atau tidak? Sampai, alhamdulillah. Jadi batas itu masuk bagian daripada yang dibatasi. Dah, tambah contoh lagi. Enggak, batas iddah. Masuk. Alhamdulillah. Jadi makna yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa asbahul amraini ayyakuna maghsulaini. Bi zahir ayat, zahir ayat makna yang pertama dipahami bahwa siku itu masuk yang dibasuh. Andainya tak ada hadis. Tetapi ada hadis memperkuat. Ini diantara bentuk datangnya hadis Nabi SAW atau sunnah Nabi SAW memperkuat yang sebenarnya sudah dijelaskan dalam Al-Quran secara nas, tetapi karena mengandung lebih dari satu makna, walaupun makna yang terkuat adalah yang pertama, tapi ketika datangnya sunnah Nabi SAW semakin menguatkan dan mempermantapkan. Wahada bayanus sunnati ma'a bayanil Quran. Ini adalah keterangan sunnah di samping keterangan Al-Quranul Karim. Jadi perlu sunnah, perlu. Kalau tanpa sunnah bisa kita? Enggak. Oleh sebab itu jangan tinggalkan sunnah. Kita selesai masalah. Ya, ternyata tanpa sunnah keterangan kita tidak pas. Ya, harus mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Itulah sebabnya Imam Asy-Sya'bi rahimahullah mengatakan lal kitabu ahwaju ila sunnati minas sunnati ila kitab. Sesungguhnya Al-Quran lebih membutuhkan as-sunnah dari as-sunnah membutuhkan Al-Quranul Karim. Ya, maknanya sudah sering kita ulang-ulang bahwa sunnah bila diamalkan dengan sempurna pasti telah melaksanakan Al-Quran dengan sempurna.
Tapi siapa yang pegang Al-Quran dan menolak sunnah, tidak pakai sunnah, maka dia tidak melaksanakan Al-Quran, apalagi as-sunnah. Itu sebabnya golongan yang selamat itu disebut dengan ahlus sunnah, bukan ahlul Quran. Padahal mana yang tinggi lagi Al-Quran dan sunnah? Lagi tinggi Al-Quran. Sebab sebut ahlul Quran, orang akan meninggalkan Al-Quran dengan istilah ahlul Quran. Ya, kalau hanya pegang Al-Quran saja. Tapi kalau perang as-sunnah, tidak mungkin orang melaksanakan sunnah kecuali meninggikan Al-Quran sunnah. Karena as-sunnah mengatakan itu. As-sunnah meninggikan Al-Quran. Oleh sebab itu, maka disebutlah oleh ulama, sunnah itu lebih dibutuhkan oleh Alkitab, dari Alkitab membutuhkan as-sunnah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa sawa'unil bayanu fi hadha wa fi ma qablahu wa mustaghnan bi fadlihi bil Qur'an inda ahli ilmi wa mukhtalifani inda ghairihim. Sama saja keterangan di sini atau di sunnah ini wa fi ma qablahu, dan juga pada masalah yang sebelumnya. Apa masalah sebelumnya kemarin? Bukan. Masalah wudu. 2, 1, 2 atau 3. Tidak boleh 4. Kalau 4 tidak boleh kan? Kenapa tidak? Sunnah mengatakan itu. Kan sunnah melarang itu. Jadi sunnah melarang. Walaupun logika lebih bersih kan? Semakin lama, semakin banyak, semakin tidak. Nabi membatasi hanya 3. Sebab dia berkatakan man zada ala dzalik faqad asaa aw zalam. Siapa yang menambah lebih dari 3, dia sudah berbuat buruk atau zalim. Ya, zalim di sini bisa zalim pada diri sendiri atau zalim pada orang lain. Harusnya bagian orang kita ambil wudu, ya kan? Berapa banyak karena kita wudunya masya Allah kerannya. Ini perlu saya diingatkan berkali-kali ini. Mohon maaf ya. Sebab sering kita temukan pas nyiram WC sangat hemat. Nyiram WC sangat hemat. Tapi pas wudu super boros. Ini banyak tuh. Jadi pas siramnya ini secara tak sengaja sering terperhatikan gitu. Baru keluar WC, tentu kita masuk lagi. Tengok tidak disiram. Pas tengok dia wudu super deras. Itu kan terbalik. Wudu harusnya super hemat, siram WC jangan boros, tapi harus sampai bersih. Saya banyak orang mengutuk nanti. Apalagi habis makan jengkol. Habis jengkol gelambak pula tuh gelambaknya. Nauzubillah. Ya, nauzubillah 3-5 hari tidak hilang baunya, Pak. Kalau sudah sempat lengket makannya, kaum muslimin dan muslimat nih, ya ini termasuk adab yang harus kita perhatikan betul ya. Ini maknanya mohon maaf, jangan kalau kita yang sudah ngaji pun banyak seperti itu dengan alasan jangan boros memakai air. Jadi yang dibaca tempat wudu diterapkan di WC. Terbalik. Itu di tempat wudu, di WC harus bersih. Nah, bersih. Ya, bersihnya tidak mesti satu kula, tidak. Asal disiram bersih. Yang kedua memang ini jarang mungkin terperhatikan. Mohon maaf ya, jarang terperhatikan. Saya itu perhatikan, yaitu kloset duduk atau jongkok itu, kloset jongkok. Bila orang buang air kecil, mesti keluar ke depannya, di luar kloset itu. Tentu bisa mendeteksi nanti di saat WC kering atau di saat ada air tergenang, pasti akan terlihat percikan itu. Maka jangan lupa juga menyiram yang di depannya. Yang kedua, bila ember kan WC itu naik kan, ember kadang di bibir bantalan itu, ini juga rentan ternajisi. Ini baru yang buang hajat sambil jongkok, masih juga melompat airnya. Bandingkan dengan yang buang air sambil berdiri, jangan-jangan sebagian besar ke dalam ember. Nah, makanya embernya tolong ditinggikan. Kalau tidak ember yang lebih besar, sebab lebih besar nanti juga tidak bagus lama air tergenang di situ.
Makanya yang paling selamat tuan-tuan dan puan yang saya muliakan, bersuci pakai keran ini, shower ini. Ini harus ada khususnya di tempat-tempat umum ya. Sebab tempat umum itu banyak tangan yang masuk. Ini banyak tangan yang masuk. Ya masuklah. Kita kan tidak bisa kan tidak ada kayak ceklok dulu sebelum masuk kan. Tangan bersih atau tidak. Semua tangan masuk ke dalam. Habis itu pegang gayung, masuk juga situ. Makanya apalagi di pondok-pondok saya nasihatkan ke kawan-kawan juga harus pakai itu. Tapi kadang-kadang insinyurnya penghematan. Ya sebagian ingin berhemat. Pada berapalah hematnya cuma itu. Ya tapi kesehatan. Nah, kalau bisa nanti pondok-pondok jangan macam kami dulu lagi gatal-gatal banyak. Iya karena itu. Kain saya jarang dicuci. Saya pakai kain basah berkeringan. Tambah lagi WC. Jadilah ember itu tadi cuci 5 tahun tidak dicuci, tidak dibersihkan. Nah, mohon maaf ya. Ini jumlah muqtaridah intermezzo ini tidak masuk. Tapi karena munasabah enggak pernah saya ingatkan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Naam. Yaitu ini keterangan ini sama dengan yang sebelumnya, yaitu tentang wudhu sekali, 2 kali dan 3 kali. Lebih tak boleh, dikurangi boleh, tapi setengah kan tidak mungkin. Tidak ada setengah basuh. Maka harus 1 kali. Maka basuhan pertama harus lengkap. Nah, wa mustaghnan bi fardhi bil Quran. Ini sebenarnya dengan hukum dari Al-Quran sudah cukup. Karena makna tadi dalam makna yang paling zahir sekali dah cukup membasuh. Ya kan makna zahirnya dan sesuai dengan hadis. Kemudian di sini batas yang ditentukan pada makna bahasa, batas itu masuk yang dibasuh dan juga sesuai dengan as-sunnah an-nabawiyah. Nah, ini maknanya Al-Qur'an, hadis Nabi datang menguatkan yang sudah ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasanna Rasulullah sallallahu alaihi inda ahli ilmi nur ahli ilmi tidak cukup wa mukhtalifani inda gharim, tapi di kalangan orang yang tidak mapan ilmunya bisa saja ini masalah kontradiktif. Bisa saja masalahnya kontradiktif. Kok ada sekali, kadang 2 kali, kadang 3 kali tidak konsisten katanya. Tidak. Ini namanya ikhtilafut tanawwu. Artinya variasi berwudu yang diajarkan Nabi SAW. Sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali lebih afdal. Nah. Wasanna Rasulullah SAW fil ghasli minal janabati ghuslal farji wal wudu'a ka wudu'is salati thumma al-ghusl. Kemudian Rasulullah SAW menyunnahkan dalam mandi karena junub. Ya, karena junub, yaitu ghuslal farji, membasuh. Ini pada umumnya dibaca ghasla. Ghusl ya umumnya dipakai untuk mandi. Sekarang dipakai untuk membasuh. Dan dua-duanya boleh dalam bahasa, walaupun yang paling masyhur al-ghuslu lil-ightisal wal ghaslu lil-ghasl, bahwa al-ghuslu itu isim masdar daripada ightasala, ightisalan, mandi. Tapi kadang-kadang dipakai dengan makna membasuh. Jelas? Maka Syekh al-Muhaqqiq ingin menunjukkan ini ke kita, bahwa dua-duanya secara bahasa sahih. Dua-duanya secara bahasa sahih. Nabi SAW menyunahkan dalam mandi junub al-ghasli, harusnya al-ghuslu fil ghusli minal jamadati ghaslal farj. Ini yang biasa. Tapi sekarang dibaliknya, ghaslal janabati, mandi janabat, ghusla al-farj, membasuh kemaluan. Nabi SAW menyunahkan sebelum mandi untuk membasuh kemaluan dulu, membersihkannya. Wal wudu'a, kemudian disunahkan pula wudu, ka wudu'is salah, seperti wudu salat. Thummal ghaslah, kemudian baru mandi. Jadi urutannya 1, bersihkan kemaluan, muka belakang. Kalau seandainya di belakang ada yang keluar, maka dibersihkan juga. Yang kedua, berwudu.
Nah, urutan wudu, tuan sudah tahu sendiri. Pertama, basuh tangan di luar bejana. Ini bagian tidak pakai shower ya, tidak pakai keran. Atau bagi pancuran ya. Nah, apalagi mandi di pancuran. Pernah mandi pancuran? Nggak pernah. Cobalah. Jalan-jalan nanti ke Sumbar, atau nggak usah di Sumbar, dekat-dekat sini pun banyak pancuran. Kalau nggak buat dekat rumah. Nah, mandi pancuran. Apalagi sebelum subuh itu enak mandi. Wajib tak wajib itu urusan lain. Yang penting mandi sebelum subuh itu kata orang sehat. Jadi walaupun antum tidak wajib mandi, mandi juga sebelum subuh. Ya, mandi juga sebelum subuh. Kalau bisa di sungai. Air mengalir, itu lebih hebat lagi. Cuman itulah sungai dah banyak apa sekarang. Apa namanya pakan apa nih, pakan ikannya? Banyak pelet. Ya, sehingga bikin kita pusing. Ya, pusing mikirkannya. Kan kena pelet bikin pusing kan? Kaum muslimin wa muslimat dirahmati Allah. Apa namanya? Basuh tangan di luar bejana. Tapi kalau keran jelas tidak perlu dijelaskan lagi. Basuh, habis itu berkumur-kumur 3 kali sambil masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya kembali 3 kali. Dan itu juga subhanallah luar biasa. Ya, dari sisi psikis dan fisiknya ada. Dari sisi fisik itu masukkan air ke hidung itu terbukti pencegahan penyakit stroke. Nah, ini paling ampuh. Ya sampai ke pangkal hidung sampai terasa. Kadang-kadang sampai bersin kita Pak dia. Dari sisi psikis, apalagi bangun tidur, Nabi menyuruh itu juga. Karena syaitan itu bermalam di pangkal hidung kita. Maka dengan istinsyak kita menghalau dia keluar. Menghalau ke luar. Nabi yang katakan seperti itu. Wallahu musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian basuh muka 3 kali dan seterusnya. Nah, Nabi SAW kadang-kadang melambatkan basuh kakinya di akhir mandi. Jadi dibasuh setelah mandi selesai baru dibasuh. Karena sebagian ulama memberikan illahnya, alasannya karena Nabi mandi di tempat di bawahnya tanah. Nah, jadi supaya nanti yang terakhir kaki itu dibersihkan. Kalau kita mandinya berdasarkan illah ini, kalau mandi Bapak di mana? Masih di tanah juga? Keramik kan? Granit lagi? Kualam lagi? Masya Allah. Berarti boleh dibasuh sebelum mandi. Nah, bila tidak batal wudu sebelum mandi, maka wudu sudah selesai. Tidak perlu wudu lagi selepas mandi. Tapi kan sebagian kita dalam mandi itu batal juga wudu. Kan ya? Subhanallah, ada yang sebelumnya tidak ada angin nak keluar. Dah 3 jam kita duduk, tidak ada angin nak keluar. Selesai wudu, setengah wudu, baru dia nak keluar. Ada tuh? Ada. Tidak was-was. Kalau was-was kan tidak ada kan? Ini betul-betul. Betul-betul ada suaranya. Jadi bukan apa dia. Entah ada, kalau ahli kesehatan ada hubungannya itu karena air itu dengan angin nak keluar. Atau bisa saja dalam air sedang mandi orang buang air kecil. Kan batal lagi wudunya. Maka dia berwuduk lagi lepas mandi tadi. Karena ini yang batalkan. Tidak membatalkan mandi tapi membatalkan wudu. Wallahu ta'ala alam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi berwuduk seperti wuduk salat thumma al-ghusl. Fakadzalika ahbabna an naf'al. Seperti ini pula yang kami suka melakukan. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, membasuh kemaluan, kemudian berwuduk seperti wuduk salat, kemudian mandi. Ini urutannya. Inilah yang disunnahkan. Dan ini pula yang kita anjurkan, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Walam a'lam mukhalifan. Saya tidak tahu ada orang yang berbeda pendapatnya. Hafiztu anhu min ahli ilmi, yang saya hafalkan perkataannya dari kalangan ulama, fi annahu kaifa ma jaa bi ghuslin, yaitu bagaimanapun dia mandinya. Ya, dia sudah jelaskan sunnahnya begini. Tapi saya tidak tahu ada khilaf. Artinya sepakat ulama. Andainya seseorang mandi tanpa mengikuti yang tadi,
Tidak, basuh dulu farajnya. Kemudian tidak berwudu. Dah. Bagaimanapun dia mandi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, wa ata 'alal isbagh. Dan sampai air ke seluruh tubuhnya. Tentu saja dengan niat kan? Tentu saja dengan niat. Ajza'ahu, cukup. Cukup sah. Artinya cukup itu kan sah. Nah. Jelas ya? Misal habis janabah, naik ke di atas pohon di tepi sungai itu. Kan tinggi-tinggi pohon tepi sungai dulu. Kalau kami masa kecil tuh mungkin ada 6 meter di atas itu, lompat-lompat di situ kan. Nah, tahu dia terjun dari situ dengan niat. Apa niatnya? Nawaitu ghuslal janabati. Terjun nih ya. Nah, kan sampai air ke seluruh tubuhnya. Sah enggak? Sah. Nah, cuman dia meninggalkan banyak pahala kan itu masalahnya. Artinya ini yang dimaksud oleh Imam Syafi'i. Kaifa ma jaa bi ghuslin, bagaimanapun cara mandinya, wa ata'ala al-isbaq, tetapi masuk air ke seluruh, maksudnya sampai air ke seluruh anggota tubuhnya, ajza'ahu, sah. Tidak ada khilafnya. Wa nikhtaru ghairahu, sekalipun mereka memilih cara yang lain, artinya seperti tadi di antara caranya, atau di kolam renang misalnya, yang penting airnya bersih kan, airnya suci, menyucikan, lalu dia dengan niat mandi janabah lillahi ta'ala, lalu dia terjun, insya Allah sah mandinya. Walaupun dia nanti bersihkan farjnya di dalam sungai itu, tapi jangan dalam kolam renang, marah orang nanti Pak ini. Nah, di dalam sungai itu sah. Nah, li'anna al-fardha al-ghuslu fihi wa lam yuhaddad tahdid al-wudu, karena yang diwajibkan adalah mandi dalam janabat, bukan dibatasi seperti wudu. Kalau wudu kan ada batasannya, kalau mandi nah tanpa batas, semuanya kena basah. Jadi mana lebih senang, mandi atau wudu? Mana lebih senang, mandi atau wudu? Lebih senang mandi daripada wudu. Tapi kalau nak dapat pahala tentu wudu dulu baru mandi. Ma'asyal kiram. Wa sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yajibu minhu wudu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyunnahkan apa yang membuat wajib wudu. Yang mewajibkan wudu. Wa mal janabah allati yajibu al-ghusl, dan apa pula janabah yang mewajibkan mandi. Iz lam yakun ba'du zalika mansusan fil kitab. Karena sebagian dari sebab-sebab itu tidak disebutkan secara nas di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Jadi di samping sama keterangannya ada tambahannya. Inilah sebabnya kenapa sunnah diperlukan. Oleh sebab itu kenapa sunnah tak boleh dikeluarkan dan kita harus selalu mengikutinya. Jangan dimodifikasi, jangan apalagi dipersekusi. Nah, ini kan sekarang ini Masya Allah, ya, zaman-zaman maraknya persekusi. Ini ingat lagi masa jahiliyah dulu. Masa jahiliyah, semakin mendakwahkan sunnah semakin dicurigai. Ya wajarlah. An-nasu aduwwu ma jahilu. Manusia itu pasti memusuhi apa yang mereka tidak ketahui. Oleh sebab itu bergiatlah memberitahukan. Jangan sampai bosan. Ya, karena kalau bosan kita semakin jahil umat, semakin tidak tahu mereka sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Subhanallah, Allah musta'an. Bahkan dianggap melaksanakan sunnah Nabi dianggap tidak paham sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya enggak ada paham. Ya, paling-paling tahunya hadis jenggot satu, hadis cingkrang satu. Tuh seberapa lama kita belajar hadis, setiap hari kita baca kitab hadis, yang tahu cuma 2 hadis. Kita jauh aja lah. Tidak apa-apalah, walaupun hanya 2 tapi terlaksana. Daripada tahu 2000 hadis tapi tak nampak hasilnya. Iya enggak? Masya Allah, jemaah Masjid Z ini ya, yang miskin-miskinnya rajin berinfak, yang kaya-kayanya misalnya enggak. Berarti mana yang lebih bagus? Mana yang lebih bagus, Pak? Miskin atau kayanya?
Enggak, lebih baik kaya berinfaknya banyak. Iya. Tapi kalau seandainya hartanya banyak tapi tidak pernah nampak berinfak, lebih baik miskin tapi infaknya nampak. Iya tak? Sama juga dengan ilmu. Ilmunya banyak tetapi memalingkan orang dari ilmu dan mengamalkannya untuk apa? Lebih baik ngaji Rabu, hari Rabu ngaji, Kamis potong jenggot, potong celana, terus Jumat dah tumbuh jenggot, Sabtu dakwah, daripada belajar hadis puluhan tahun tapi menentang hadis lebih lama lagi. Nah, entah apa gunanya banyak ilmu tapi tak diamalkan. Lebih baik sedikit tapi nyata, sedikit tapi nyata. Sama dengan pegawai misalnya, ya ada datang jam 7, ya jam 7 datang padahal jam 7:30 kan, tapi jam 7 ngapain dia? Tidur dia di kantor. Yang lain datang jam 7:30 tapi mulai start kerja tak berhenti. Yang teladan yang mana? Masya Allah, ini bahasanya memang bahasa orang kantoran nih, tepat waktu. Ya mohon maaf Pak, saya tidak tepat waktu nih. Ya kalau gitu saya stop lah. Bapak nyindir nampaknya. Dah kita tutup. Baik, berarti dah selesai gitu ya. Insya Allah bahwa ini diantara bentuk sunnah Nabi SAW menguatkan yang sudah jelas dalam Al-Quranul Karim. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Dan kalau udah sindir tuh saya udah terpaksa angkat tangan saya. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.